Kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Mari kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, Allah yang telah mengorbankan diri, datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, dan pada hari ini kami mengingat rayakan bagaimana kematian Tuhan mendatangkan keselamatan bagi kami semua, umat manusia dari zaman ke zaman. Dalam persekutuan yang boleh kami laksanakan di rumah kami saat ini, Tuhan Yesus, kami akan membaca firman-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu, firman yang kami percaya membawa perubahan dalam kehidupan kami ketika kami membuka hati dan mengarahkan kehidupan kami hanya kepadamu. Firman ini menjadi kekuatan yang memulihkan kehidupan kami, seperti Engkau ya Bapa yang sudah hadir melalui anak-Mu Yesus Kristus mengerjakan pemulihan supaya hubungan kami dengan-Mu sebagai ciptaan dan pencipta itu boleh mengalami pemulihan. Bersabdalah bagi kami Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, dan tolong mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu yang lebih baik lagi dalam kehidupan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah mati di atas kayu salib yang hina, kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan membaca Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai ayat 32. Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai 32. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Apa yang pertama kali kita lakukan ketika kita telah mendengar bahwa di salah satu bangsa itu sementara menghadapi wabah virus yang obatnya ternyata belum ada sama sekali? Apa saja yang kita kerjakan ketika mengetahui bahwa untuk jenis wabah virus ini ternyata penularannya sangat cepat, tidak perlu waktu yang lama? Wabah ini sudah sampai ke beberapa negara, bahkan saat ini masih digumuli oleh bangsa Indonesia. Mungkinkah ketika mendengar banyak hal terjadi, secara khusus peristiwa tentang wabah virus COVID-19 ini, respon kita santai saja, kita tidak melakukan pergerakan apapun? Atau Bapak Ibu dan saya memilih mengambil waktu ketika mendengar beragam informasi, kita mengambil waktu untuk berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Tahukah Bapak Ibu, jalan salib pertama kali dijalani oleh Yesus bukan pada saat ia menyusuri jalan,
menuju bukit Golgota dengan berat kayu yang harus ia pikul yang masanya kira-kira mencapai 65 kg. Jalan salib pertama yang dijalani oleh Yesus, yang akan dihadapi oleh Yesus, yakni pada saat Yudas, muridnya, melakukan penyangkalan, melakukan pengkhianatan terhadap dirinya melalui ciuman yang ia lakukan tepat setelah Yesus menyelesaikan doa di dalam Taman Getsemani. Umat Tuhan, salib bukan hanya sekedar tanda akan kasih Allah yang besar bagi manusia. Salib mengajak semua umat percaya di hari Jumat Agung ini untuk merefleksikan kembali bagaimana jalan salib itu menjadi sarana bagi kita untuk melakukan yang namanya penyangkalan diri. Mari lihat bagaimana Yesus menghadapi jalan salib yang pertama, yaitu pengkhianatan muridnya Yudas. Dengan berdoa, Yesus mendapatkan kekuatan. Kekuatan untuk mengedepankan misi Bapanya. Kekuatan untuk mengalahkan penderitaan dan ketakutan yang ia gumuli di dalam Taman Getsemani. Ketakutan hebat yang dihadapi oleh Yesus di dalam Taman Getsemani itu sangat nyata ketika pada waktu berdoa Yesus berkeringat, dan keringatnya adalah tetesan darah. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang dialami oleh Yesus itu dikenal dengan istilah hemorrhagisis, yaitu pecahnya pembuluh darah kapiler yang mensuplai kelenjar keringat karena penderitaan atau ketakutan yang amat sangat yang menyebabkan darah menetes dari pori-pori kulit. Ketakutan menghadapi jalan salib ini dialami oleh Yesus yang pada saat itu 100% Allah dan 100% manusia. Respon atas ketakutan tersebut melalui keringat darah yang ditunjukkan oleh Yesus memperlihatkan bagaimana Yesus sebagai anak Allah bergumul. Ia bergumul hebat dalam upaya untuk mensukseskan misi Bapanya. Doa Yesus di dalam Taman Getsemani, kalimatnya seperti ini: "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Umat Tuhan, mari lihat bagaimana Yesus mengalahkan dirinya sedemikian rupa. Ketika Yesus mengalahkan dirinya, di saat itu Allah Bapa mengutus malaikat untuk memberi kekuatan kepada putra tunggalnya yang sementara bergumul. Kekuatan yang Allah Bapa anugerahkan untuk Yesus, kekuatan itu Yesus pakai untuk bertahan menjalani tiap proses jalan salib di hadapannya. Kekuatan itu Yesus pakai untuk menekan keinginan diri dan mengedepankan keinginan Sang Bapa. Ayat 26 pada teks bacaan kita memperlihatkan bagaimana secara fisik manusia Yesus sudah sangat lemah. Yesus sudah sangat keletihan setelah ia menjalani waktu persidangan yang tidak seperti biasanya. Setelah ia menghadapi kebengisan para tentara-tentara Romawi, sehingga dalam perjalanan menuju bukit Golgota, Simon dari Kirene dipilih untuk membantu memikul salib Yesus. Umat yang Tuhan Yesus berkati, dalam setiap peristiwa yang sementara kita hadapi saat ini, baik dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan pekerjaan, kehidupan pelayanan, bahkan persekutuan. Seberapa seringkah kita mengambil waktu untuk berdoa kepada Allah
ketika Bapak Ibu dan saya mengatakan kami sering kok melaksanakan waktu-waktu doa, baik secara pribadi maupun bersama-sama dalam keluarga. Apakah doa kita sama seperti kalimat doa yang diucapkan Yesus? Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Melalui setiap pergumulan hidup sebagai orang beriman yang sudah kita jalani, yang sementara kita hadapi, atau bahkan nanti yang akan kita hadapi, Allah Bapa di sorga mau setiap anak-anak yang percaya kepadanya juga berproses sama seperti putra tunggalnya. Allah mau kita mengalahkan keegoisan diri. Allah mau kita menghilangkan semua kenyamanan diri yang sering kita hadirkan. Di setiap hal yang kita sadari itu semakin menjauhkan kita dari Allah, umat Tuhan, itulah yang seringkali membatasi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mensukseskan misi Bapa yang nyata, seharusnya nyata melalui kehadiran kita sebagai orang percaya di dalam dunia ini. Sedemikian hebatnya Yesus bergumul hingga ia membawa dirinya untuk disalibkan di atas bukit Golgota. Maka misi Bapanya tergenapi. Di hari Jumat Agung ini, umat Tuhan melalui pergumulan yang sementara bangsa dan kota kita hadapi. Lihatlah proses penyangkalan diri yang sementara kita kerjakan bersama-sama. Untuk mencapai keselamatan bersama, maka bersama-sama juga kita mengerjakan segala sesuatunya dari rumah. Jika untuk hal seperti ini, untuk hal ini ternyata mampu kita kerjakan, lalu mengapa tidak kita lakukan juga dalam hidup beriman kita? Yakinlah ketika kita mengalahkan diri ini untuk mewujudkan kasih Allah, maka jalan salib seberat apapun yang sementara kita jalani dapat kita lalui. Karena Allah memberi kekuatan bagi setiap umat yang mau hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Ketaatan dan kesetiaan kepada Allah hanya bisa dikerjakan ketika penyangkalan diri itu benar-benar ada dan jadi bagian dari diri dan kehidupan kita bersama semua anggota keluarga kita. Umat Tuhan, Yesus berdoa. Di setiap waktu dia berdoa. Maka yang perlu Bapak Ibu dan saya kerjakan juga adalah berdoa, supaya kita dapat kekuatan ketika banyak pergumulan Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Termasuk berdoalah meminta supaya Bapak Ibu dan saya benar-benar bisa melakukan penyangkalan diri yang lebih sungguh lagi kepada Allah. Ketika selama ini kehidupan sudah kita jalani, tetapi kita lebih mengedepankan misi kita dengan segala hal yang kita rasa nyaman untuk diri kita. Belajar dari Yesus di hari Jumat Agung ini. Ingatlah kehadiran kita sebagai orang percaya di dalam dunia ini adalah untuk mengerjakan panggilan dan pengutusan yang Tuhan percayakan kepada tiap-tiap kita, yang Tuhan percayakan kepada setiap keluarga, yang Tuhan percayakan kepada semua gerejanya di muka bumi ini. Maka jangan lupa ada misi Bapa yang harus kita wujud nyatakan, dan itu hanya bisa dikerjakan ketika gereja, ketika keluarga, ketika tiap-tiap pribadi
mengerjakan penyangkalan diri. Bergumullah seperti Yesus bergumul, sebab jalan salib yang Yesus hadapi sungguh sangatlah berat, dan jalan salib yang juga kita hadapi berat. Maka mintalah pertolongan kepada Tuhan. Saya percaya melalui firman yang kita baca, kita renungkan bersama-sama, melalui pelayanan sakramen perjamuan yang sudah kita laksanakan, kehidupan kita siap untuk dibaharui oleh Allah. Kita perlu buka hati supaya Allah mengerjakan pembaharuan itu. Bagi setiap warga jemaat yang saat ini masih bergumul dalam kehidupan rumah tangga, ketika Anda dan saya dilayakkan untuk menerima, bahkan menikmati apa yang menjadi lambang darah dan tubuh Yesus Kristus dari kediaman kita masing-masing, mari lihat bagaimana Allah sudah siap, bahkan selalu siap untuk mengerjakan pemulihan dalam rumah tangga Bapak Ibu. Berdoa, minta Ia tolong supaya lebih dimampukan menjadi pribadi yang taat dan setia kepada Allah. Selamat mengalami pembaharuan dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, dan persekutuan. Selamat bergumul dengan Allah di jalan salib keluarga dan pribadi masing-masing. Jalan salib yang tidak pernah kita lalui sendiri, sebab Allah beserta kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu warga Jemaat Immanuel Tarakan di Pospelkes Eklesia. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian bersama-sama kita menaikkan doa syukur kepada Allah. Setelah kita mulai melaksanakan beragam kegiatan, kita sampai di hari ini, kita dilayakkan untuk menjalankan pelayanan sakramen perjamuan dari rumah masing-masing. Mari bersatu hati kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sudah mati di atas kayu salib bagi kami semua, Allah yang telah bergumul dengan hebat menjalani masa-masa jalan salib yang luar biasa hebatnya yang dialami oleh Yesus. Kami semua belajar untuk melihat bahwa apa yang kami jalani saat ini, jalan salib yang selama ini harus kami lalui, pertama-tama sudah dikerjakan oleh Allah kami yang hadir melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus. Maka tak payahlah kami untuk menangis, bahkan mungkin untuk melihat jalan salib itu dengan sudut pandang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sebab Allah kami telah terlebih dahulu melalui jalan salib itu. Ajar kami Tuhan untuk memakai waktu-waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Ajar kami ketika kami mengalami berbagai hal, pergumulan yang berat sekalipun, kami tahu harus mengerjakan hal apa. Kalau selama ini kami melalaikan banyak waktu hanya untuk membiarkan diri ini semakin serupa dengan dunia, Tuhan, ampunilah kami. Hamba berdoa bagi seluruh warga Jemaat Immanuel Tarakan, Pospelkes Eklesia. Tuhan Allah Bapa, berkati terus kehidupan warga jemaat-Mu. Mampukan terus kami sebagai jemaat untuk mampu menjalani jalan salib yang Tuhan anugerahkan kepada tiap-tiap kami. Hamba berdoa bagi semua kepala keluarga yang hari ini boleh Tuhan layakkan, boleh Tuhan izinkan menjadi pelayan di dalam rumah tangga mereka, sebagai imam yang boleh melaksanakan pelayanan sakramen perjamuan. Tidak ada yang kurang Tuhan ketika Engkau melayakkan.
Tidak ada yang salah ketika Engkau mengizinkan segala sesuatunya terjadi. Terima kasih untuk kelayakan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami semua, kepala keluarga yang hari ini Tuhan hadirkan sebagai imam yang melaksanakan tugas tanggung jawab yang mulia ini. Terima kasih karena Tuhan mau mengampuni kesalahan kami sehingga kami boleh berdiri dengan baik untuk mengerjakan pekerjaan mulia dalam rumah tangga kami. Hamba berdoa bagi setiap kepala keluarga yang selama ini kehidupannya tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang selama ini menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan, yang selama ini menjauhkan diri dari persekutuan dengan jemaat. Ketika Tuhan melayakkan kami hari ini untuk menjadi imam, mampukan kami untuk melihat kasih-Mu yang begitu besar, ya Allah. Sehingga di hari ini juga, ketika Tuhan mengerjakan pemulihan, pembaharuan bagi kami pribadi, kami siap Tuhan, supaya kami dapat hadir jadi kepala keluarga yang terus membawa semua anggota keluarga yang kami kasihi lebih dekat, lebih taat dan setia kepada Tuhan yang menjadi kepala dalam rumah tangga kami. Hamba berdoa bagi setiap istri yang boleh memberi dukungan bagi suami mereka. Tuhan memampukan mereka juga untuk terus menjadi tiang doa. Tuhan mampukan mereka untuk menunjukkan dukungan yang baik kepada suami. Hamba berdoa untuk setiap istri yang Tuhan dapati kehidupannya sampai detik ini tidak mampu memperlihatkan Yesus Kristus melalui dukungan yang baik kepada suami dan anak-anak. Ketika hari ini kami boleh menerima dan menjalankan pelayanan sakramen perjamuan, sebagai istri kami diingatkan bahwa pendampingan yang kami kerjakan hanya mampu kami kerjakan ketika Tuhan Allah melayakkan kami. Hamba berdoa bagi semua anak-anak yang boleh duduk manis, yang boleh ikut membantu orang tua mereka mempersiapkan segala sesuatunya, bahkan mempersiapkan semua hal yang terkait dengan pelayanan sakramen perjamuan yang hari ini bisa kami laksanakan dari kediaman kami masing-masing. Tuhan memberkati mereka yang dalam masa mudanya. Tuhan memberkati mereka dalam masa remaja, masa kanak-kanaknya. Anak-anak warga jemaat dalam Gospelcast ini Tuhan berkati, sehingga masa muda yang mereka jalani itu terus berkenan di hadapan Tuhan. Kalau ada sikap dan tingkah laku yang tidak pantas yang mereka kerjakan selama ini, kiranya melalui ibadah ini, melalui sakramen perjamuan yang boleh mereka nikmati bersama-sama anggota keluarga yang lain, itu boleh mengantar mereka untuk melihat pribadi besar Allah di dalam Yesus Kristus yang dengan penuh hormat bahkan takut terus berupaya untuk menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kepada Allah Bapanya sehingga misi Bapanya tercapai. Mampukan kami sebagai anak-anak juga melakukan hal yang sama. Hamba berdoa bagi setiap orang tua dalam masa lanjut usia mereka di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan yang memampukan mereka semua untuk terus hadir jadi teladan yang baik. Semakin tua semakin bijaksana, semakin bisa diandalkan. Sekalipun mungkin gerak tubuh terbatasi, tapi semua hal yang baik dalam pikiran itu tetap dapat menjadi sumbangsi nyata dalam kehidupan persekutuan, bahkan di tengah-tengah masyarakat dan keluarga. Hamba berdoa bagi para duda dan janda dalam jemaat kami. Tuhan, terima kasih untuk kelayakan yang Tuhan anugerahkan bagi kami hari ini. Mampukan kami terus Tuhan untuk dapat memperbaiki kehidupan kami bersama-sama dengan Engkau. Ampuni segala kelalaian yang sudah kami kerjakan, semua keputusan yang kami ambil dan itu menyakiti hati-Mu. Ampuni kami Tuhan.
Tuhan memberkati semua anak-anak yatim, anak-anak piatu, anak-anak yatim dan piatu. Tuhan memampukan mereka juga untuk boleh terus melihat kasih Allah yang itu nyata dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi kehidupan persekutuan kami. Tuhan mampukan terus kami sebagai gereja yang hidup untuk mewartakan kasih Allah, untuk memberitakan kematian Yesus Kristus dalam kehidupan kami, dalam situasi pekerjaan kami, bahkan di saat ini ketika Tuhan mengizinkan pergumulan bangsa kami hadapi. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami di pusat sampai ke pelosok daerah, secara khusus yang ada di kota Tarakan. Terima kasih untuk semua jerih lelah yang mereka upayakan supaya penyebaran virus COVID-19 bisa kami hentikan hanya dengan pertolongan Tuhan Yesus yang memampukan kami sebagai warga masyarakat, warga jemaat untuk boleh memberi dukungan yang baik kepada pemerintah kami. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk semua tenaga medis di semua bangsa yang bergumul saat ini, di semua kota yang bergumul di Indonesia, secara khusus di kota Tarakan. Ketika anak-anak Tuhan juga banyak yang menjadi tenaga medis di kota ini, beri mereka damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera-Mu hamba percaya memampukan mereka untuk dapat memberi pelayanan yang terbaik. Terima kasih untuk jalan salib yang Tuhan percayakan mereka hadapi saat ini. Melalui wabah virus COVID-19, hamba belajar melihat ada tantangan terbesar yang Tuhan persiapkan bagi semua tenaga medis di bangsa ini. Tapi ada juga jalan keluar, ada juga sukacita, tetap ada keselamatan bagi mereka semua. Hamba berdoa untuk setiap keluarga dari tim medis yang ada di tengah-tengah bangsa dan kota ini. Kami bersehati Tuhan, percaya bahwa keluarga, semua tenaga medis di bangsa kami terpelihara dalam kasih Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa yang kami boleh naikkan juga untuk semua pasien dalam status positif COVID-19. Tuhan beri mereka damai sejahtera. Tuhan mampukan mereka menjalankan hari-hari isolasi yang tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang juga menjalani masa isolasi mandiri. Tuhan, pendampingan Tuhan tetap ada untuk mereka, juga untuk semua keluarga yang boleh memberi dukungan yang baik bagi keluarga mereka yang bergumul di rumah sakit, keluarga mereka yang bergumul di kediaman mereka sendiri. Kami berdoa untuk setiap orang, kiranya boleh tetap menjaga kesehatan, boleh tetap mematuhi apa yang pemerintah upayakan saat ini. Hamba berdoa untuk setiap majelis Jemaat Immanuel Tarakan, bagi para penatua dan diaken yang Tuhan percayakan untuk menjadi imam di dalam pelayanan sakramen perjamuan hari ini. Terima kasih untuk kelayakan ini Tuhan. Terima kasih karena masih mempercayakan kami mengerjakan tanggung jawab ini di dalam keluarga kami. Ini doa syukur hati kami yang kami bawa kepada Allah Bapa di sorga yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan
Ibu